Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Izzatunisa. Saya berasal dari SMA ITM Plus Basma Brilian. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan ingin haus. Apa sih percobaan ingin haus itu? Percobaan ingin haus merupakan percobaan yang pertama kali dilakukan oleh Jan Ingenhaus. Dan tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Fotosintesis sendiri merupakan proses yang dilakukan tumbuhan maupun organisme berklorofil lainnya untuk menghasilkan makanannya sendiri. Secara sederhananya, proses ini merupakan proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengolah gas karbon dioksida dan juga air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil untuk dapat menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Alat yang saya gunakan, lampu spiritus, termometer, gelas kimia, corong kaca, tabung reaksi, dan penjepit. Dan bahan yang saya gunakan, melaleuca caju putih, air bersuhu tinggi 65 derajat Celcius, air bersuhu rendah 10 derajat Celcius, dan air bersuhu normal. Dan terakhir saya menggunakan soda kue sebagai pengganti NaHCO3. Pada percobaan kali ini, saya akan menguji dengan 4 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu air bersuhu normal, perlakuan kedua air bersuhu normal dengan tambahan NaHCO3, perlakuan ketiga air bersuhu rendah 10 derajat Celcius, dan perlakuan keempat air bersuhu tinggi 65 derajat Celcius. Baiklah, langkah-langkah pertama untuk perlakuan pertama. Tahap pertama, masukkan melaleuca caju putih ke dalam gelas kimia. Tahap kedua, masukkan air bersuhu normal ke dalam gelas kimia. Tahap ketiga, masukkan corong kaca dengan posisi terbalik. Pastikan corong kaca berada di leher gelas kimia. Tahap keempat, masukkan air ke dalam tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi ke dalam corong kaca. Pastikan tercipta ruang hampa. Lalu jepit menggunakan penjepit. Tunggu 15 menit dan letakkan di bawah sinar cahaya matahari langsung. Baiklah, langkah-langkah untuk perlakuan kedua. Tahap pertama, masukkan melaleuca caju putih ke dalam gelas kimia. Tahap kedua, masukkan air bersuhu normal. Tahap ketiga, masukkan air. Masukkan NaHCO3 sebanyak 5 gram ke dalam gelas kimia. Tahap selanjutnya, masukkan corong kaca dengan posisi terbalik. Pastikan corong kaca berada di leher gelas kimia. Tahap selanjutnya, masukkan air ke dalam tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi ke dalam corong kaca. Pastikan hingga tercipta ruang hampa. Dan tahap terakhir, jepit menggunakan penjepit. Tunggu selama 15 menit dan diletakkan di dalam ruangan. Baiklah, untuk langkah-langkah perlakuan ketiga. Pertama, masukkan melaleuca caju putih ke dalam gelas kimia. Masukkan air bersuhu rendah 10 derajat Celcius. Masukkan corong kaca dengan posisi terbalik. Tahap selanjutnya, masukkan air ke dalam tabung reaksi. Lalu, tabung reaksi yang berisi air dimasukkan ke corong kaca. Dan tahap terakhir, jepit menggunakan penjepit. Tunggu selama 15 menit dan letakkan di dalam ruangan. Langkah-langkah untuk perlakuan keempat. Tahap pertama, masukkan melaleuca caju putih ke dalam gelas kimia. Tahap kedua, masukkan air bersuhu tinggi ke dalam gelas kimia. Tahap ketiga, masukkan corong kaca dengan posisi terbalik ke dalam gelas kimia. Pastikan corong kaca berada di leher gelas kimia. Tahap selanjutnya, masukkan air ke dalam tabung reaksi. Tahap selanjutnya, masukkan tabung reaksi ke dalam corong kaca. Pastikan hingga tercipta ruang hampa dan jepit menggunakan penjepit. Untuk perlakuan terakhir, tunggu selama 15 menit dan diletakkan di dalam ruangan. Saya akan menguji menggunakan bara api berapa lama akan menyala di dalam tabung reaksi. Berikut perlakuan pertama, yaitu air bersuhu normal di bawah sinar cahaya matahari langsung.
Perlakuan kedua yaitu air bersuhu normal dengan tambahan NaHCO3. Baiklah, perlakuan ketiga yaitu air bersuhu rendah. Berikut perlakuan terakhir air bersuhu tinggi. Baiklah, untuk perlakuan pertama, air bersuhu normal di bawah sinar cahaya matahari langsung menghasilkan gelembung yang cukup banyak dengan lama bara api menyala 22 detik. Perlakuan kedua, yaitu air bersuhu normal dengan tambahan NaHCO3 menghasilkan gelembung paling banyak dengan lama bara api menyala 24 detik. Baiklah, untuk perlakuan ketiga, yaitu air bersuhu rendah menghasilkan gelembung sedikit dengan lama bara api menyala 18 detik. Dan perlakuan terakhir, yaitu air bersuhu tinggi menghasilkan gelembung paling sedikit dengan lama bara api menyala 7 detik. Pada percobaan kali ini, saya dapat membuktikan dua hal. Yang pertama, fotosintesis sangat berpengaruh terhadap suhu. Suhu tinggi dapat membuat enzim tidak aktif, sehingga metabolisme tidak dapat berjalan dengan baik. Sedangkan suhu rendah dapat merusak enzim, dan itu menyebabkan metabolisme terhenti. Pembuktian kedua, yaitu fotosintesis benar-benar menghasilkan oksigen. Dari pembuktian yang sudah saya lakukan tadi, bara api dapat menyala di dalam tabung reaksi yang berisi oksigen. Selain fotosintesis berpengaruh terhadap suhu, fotosintesis juga berpengaruh terhadap kadar karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Seperti percobaan yang sudah saya lakukan, terlihat gelembung yang paling banyak dihasilkan adalah oleh perlakuan suhu normal dengan tambahan NaHCO3, di mana terkandung gas karbon dioksida di dalam NaHCO3 tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana fotosintesis dapat menghasilkan oksigen. Fotosintesis sendiri mengalami dua reaksi. Yang pertama, reaksi terang yang terjadi di tilakoid, dan yang kedua, reaksi gelap yang terjadi di stroma. Reaksi terang sendiri memiliki 3 tahapan. Tahap pertama yaitu fotofosforilasi siklik, tahap kedua fotofosforilasi non-siklik, dan tahap ketiga fotolisis air. Tahap pertama yaitu fotofosforilasi siklik atau yang biasa dikenal sebagai P700 karena pigmen klorofilnya mampu menangkap gelombang cahaya hingga 700 nanometer. Pada tahap ini bermula dari klorofil fotosistem 1 atau P700 menangkap gelombang cahaya. Lalu klorofil tersebut tereksitasi dan akhirnya mengeluarkan elektron berenergi. Elektron berenergi tersebut ditangkap oleh akseptor elektron. Di akseptor elektron, energi dari elektron digunakan untuk menggabungkan ADP plus P menjadi ATP. Lalu dari akseptor elektron, akan elektronnya dibawa kembali ke klorofil. Jadi pada fotofosforilasi siklik yang dihasilkan adalah ATP. Selanjutnya, tahap fotofosforilasi non-siklik. Tahap ini bekerja secara bersamaan dengan fotolisis air. Pada tahap ini melibatkan dua jenis klorofil, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Tahap ini bermula dari klorofil P680 atau fotosistem 2 menangkap cahaya. Lalu, klorofil tereksitasi dan mengeluarkan elektron berenergi. Elektron berenergi tersebut ditangkap oleh akseptor primer dan digunakan untuk menggabungkan ADP plus P menjadi ATP. Lalu, elektron dibawa ke fotosistem 1 atau klorofil P700. Untuk menggantikan elektron yang telah dikeluarkan oleh klorofil P680 akan digantikan oleh elektron dari fotolisis air. Kembali ke fotosistem 1, klorofil P700 menangkap cahaya, lalu klorofil tereksitasi dan mengeluarkan elektron. Elektron tersebut ditangkap oleh akseptor primer. Elektron yang ditangkap oleh akseptor primer digunakan untuk menggabungkan NADP dengan 2H+. Dengan bantuan 2 elektron, sehingga penggabungan tersebut menjadi NADPH2. Jadi pada proses fotofosforilasi non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH2, sedangkan pada fotolisis air menghasilkan oksigen. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan Ingenhousz ini adalah yang pertama, proses fotosintesis yaitu reaksi terang pada tahap fotolisis air menghasilkan oksigen. Yang kedua, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, suhu. Tinggi atau rendahnya suhu sangat mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis. Yang kedua, intensitas cahaya. Baik di dalam ruangan maupun cahaya matahari langsung sangat mempengaruhi proses terjadinya fotosintesis. Dan yang terakhir,
Jumlah kadar karbon dioksida mempengaruhi cepat atau lambatnya proses fotosintesis terjadi. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.